ESK Season 25. Bab 241, Mengambil Salah. Raungan itu tidak bertahan lama sebelum menghilang. Namun, tekanan yang bahkan lebih mengerikan menyelimuti sekeliling gunung yang saleh. Ledakan. Terdengar suara memekakkan telinga. Seolah-olah bentuk kehidupan besar telah turun di puncak gunung, menyebabkannya bergetar dengan risiko runtuh setiap saat. Pikiran untuk melarikan diri sekarang hanyalah mimpi orang bodoh. Su Zimo memandang ke kultivator berjubah abu-abu. Dia percaya bahwa bahkan jika yang terakhir adalah inti emas, dia tidak akan bisa melarikan diri. Tanpa tergesa-gesa, penanam jubah abu-abu itu mengeluarkan kain gelap dari tas penyimpanannya. Seluruh sosoknya berkedip ketika dia berjalan ke sudut dan menutupi dirinya dengan kain. Tepat di depan mata Su Zimo, sosok pembudidaya berjubah abu-abu menghilang sepenuhnya bersama dengan auranya, seolah-olah dia adalah satu dengan dinding, tidak ada jejak sama sekali. Jika dia tidak melihatnya secara pribadi, Su Zimo tidak akan percaya. Seolah-olah pembudidaya berjubah abu-abu telah menghilang ke udara tipis. Namun, Su Zimo tahu bahwa pembudidaya berjubah abu-abu masih ada bersembunyi di sudut. Sementara kain itu mungkin terlihat tidak mencolok, ia bisa menyembunyikan jejaknya dan bahkan menyembunyikan auranya sehingga orang tidak dapat ditemukan. Itulah yang diandalkan oleh penanam jubah abu-abu. Dalam sekejap mata, Su Zimo adalah satu-satunya yang tersisa di gua. Dia sendirian dengan kulit telur yang dijilat bersih tersebar di seluruh lantai. Siapapun yang melihat ini akan langsung menebak kebenarannya. Su Zimo tidak punya banyak waktu untuk berpikir, bentuk kehidupan yang kuat di atas gunung yang saleh bisa turun kapan saja. Dengan gerakan cepat, Su Zimo menuju ke sudut tempat kultivator berjubah abu-abu bersembunyi dan berdiri di samping tanpa ekspresi. Kultivator berjubah abu-abu yang tersembunyi dengan baik pada awalnya menunggu untuk melihat Su Zimo membodohi dirinya sendiri, tetapi ketika dia melihat ini, dia terkejut. Meskipun harta yang dia miliki bisa menyembunyikan tubuhnya dan menyembunyikan auranya, itu tidak dapat menahan dampak dari serangan apapun. Jika bentuk kehidupan di luar adalah untuk melihat segala sesuatu di dalam gua, itu pasti akan kehilangan akal dan marah. Pada saat itu, jika makhluk hidup melancarkan serangan apokaliptik ke arah Su Zimo, dia pasti akan terlibat juga. Seketika, pembudidaya berjubah abu-abu memahami niat Su Zimo. Fuk, benar-benar penipu. Kultivator berjubah abu-abu mengutuk secara internal. Bahkan jika dia menyerang Su Zimo, itu sudah terlambat dan dia akan mengekspos dirinya sendiri. Kultivator berjubah abu-abu itu menginginkan tidak lebih dari mengirim Su Zimo terbang dengan tendangan. Namun, dia tidak punya pilihan selain menyebar kain dan menarik Su Zimo di bawahnya juga. Seketika, sosok dan aura kedua pria itu menghilang. Tepat setelah dia melakukan itu, gunung yang saleh itu bertemu dengan kekuatan luar biasa yang membuat puncak gunung itu terbang, memperlihatkan gua sepenuhnya. Ketika Lord Bloodcrow Palace merasakan kedatangan aura yang menakutkan, dia menyadari bahwa sudah terlambat untuk pergi, melakukan itu hanya akan menyebabkan kesalahpahaman. Untungnya, dia tidak memasuki gua dan tidak akan menyinggung bentuk kehidupan di sini. Selanjutnya, menurut panduan kutukan darah, Su Zimo disembunyikan di gua ini. Begitu bentuk kehidupan dari kehancuran purba ini tiba, anak itu tidak akan punya tempat untuk lari dari gua dan pasti akan mati. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia akan mengungkapkan identitasnya dan pihak lain seharusnya tidak membuat segalanya menjadi sulit baginya. Dia kemudian bisa meninggalkan tempat ini dengan aman terlepas dari perjalanan berbahaya itu. Mengaum, mengaum, mengaum. Seperti yang Lord Palace harapkan, serangkaian raungan kuat bisa terdengar tepat setelah kedatangan aura yang menakutkan. Raungan memekakkan telinga melesat ke awan dan memecahkan semua batu di sekitarnya. Beberapa detik kemudian, bentuk kehidupan purba turun di gunung yang saleh. Meskipun dia sudah siap secara mental, murid-murid istana raja tidak bisa tidak mengerut sementara hatinya berdebar ketika melihat kehidupan primordial terbentuk dengan matanya sendiri. Bentuk kehidupan primordial belum mengungkapkan penampilan lengkapnya. Namun, hanya setengah dari tubuhnya yang mengitari gunung yang saleh itu lebih dari cukup untuk menyelimutinya hampir sepenuhnya. Tubuh besar itu mengelilingi gunung yang saleh, panjangnya ratusan meter dan ditutupi dengan sisik hijau yang bersinar dengan sinar dingin. Dentang, dentang. Di bawah tubuh itu, sepasang cakar raksasa muncul. Sendi mereka menonjol dan mereka sangat tajam, hampir menembus seluruh gunung yang saleh ketika mereka menggali ke dalamnya. Tanduk bentuk kehidupan primordial menjulang saat dia melihat ke bawah dengan mata yang memancarkan cahaya dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh. Ada janggut di dagu bentuk kehidupan purba. Ketika ia membuka mulutnya yang besar, gigi-gigi tajam yang menakutkan terungkap ketika air liur yang kental menetes dari sisi mulut wajah ganas itu.
Naga. Ini adalah naga sejati. Lord Palace telah membaca tentang bentuk naga di catatan kuno klan. Tapi sekarang dia melihatnya dalam kehidupan nyata, dia masih sangat terkejut. Deskripsi dalam catatan kuno kurang dari 1% dari yang sebenarnya. Paling-paling, catatan kuno hanya bisa menggambarkan penampilan. Namun, aura dan dominasi naga yang unik adalah sesuatu yang tidak dapat dituliskan. Jika Suzimo bisa melihat naga suci ini sekarang, dia pasti akan mengingat sesuatu. Sebelum memasuki reruntuhan purba, kultivator berjubah abu-abu pernah berkata, saya telah melihat naga sejati sebelumnya. Meskipun itu hanya skala dan setengah cakar, itu cukup mengejutkan. Skala tunggal itu lebih besar dari seluruh tubuh kita dan cakar itu lebih panjang dan lebih tajam dari pedang terbang kita. Petik 2. Tidak ada yang menganggap kata-kata itu nyata. Namun, melihatnya sekarang, penampilan naga surgawi bahkan lebih unggul dari apa yang digambarkan oleh penggarap abu-abu berjubah. Tanpa menggunakan banyak kekuatan, naga surgawi mengirim setengah dari gunung saleh terbang, mengekspos segala sesuatu di dalam gua secara instan. Tuan istana segera melihat dan darah mengalir dari wajahnya dengan segera. Tak seorang pun. Kedalaman gua dalam kekacauan besar dengan telur naga raksasa yang hancur berkeping-keping. Cairan di dalamnya menghilang dan bahkan kulit telurnya dijilat bersih. Tapi, tidak ada seorang pun. Lebih tepatnya, hanya ada satu orang, dia. Telur naga dimakan oleh seseorang. Selain naga surgawi yang baru saja tiba, satu-satunya orang yang tersisa di tempat kejadian adalah dia. Tidak ada cara untuk menjelaskan dirinya sendiri. Lord Palace sedikit terkejut, ini benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Ketika naga surgawi melihat kulit telur di lantai, amarah dan amarah yang tak berujung muncul di matanya, hampir memuntahkan api. Seketika, Dewa Istana merasakan niat membunuh yang mengerikan mengalir ke arahnya. Tidak, ini bukan aku. Lord Palace benar-benar bingung. Sebagai seseorang di ranah Void Reversion dengan gelar Dao Being, hampir tidak ada seorang pun di dinasti Zhou Agung yang bisa menjadi tandingannya. Meski begitu, melawan naga dewasa, kemungkinannya benar-benar menimpanya. Kultivator berjubah abu-abu yang tersembunyi di sudut juga sedikit terpana. Bagaimana ada orang lain juga? Orang itu cukup terampil. Dia harus menjadi seorang profesional dalam menyalahkan. Untuk berpikir bahwa dia akan bergegas pada saat seperti ini dengan waktu yang begitu akurat. Kultivator berjubah abu-abu mengelus secara internal. Mereka berdua bersembunyi di sudut tanpa bergerak, bahkan tidak berani mengangkat kain untuk memeriksa situasi di luar. Namun, ketika dia mendengar keributan di luar, Suzimo secara kasar bisa menebak apa yang sedang terjadi. Orang yang berbicara sebelumnya mungkin adalah pengejar yang memburunya. Suzimo benar-benar ingin mengangkat kain itu dan memeriksa penampilan orang itu, dia juga ingin tahu tentang apa bentuk kehidupan primordial yang muncul. Tapi, dia tetap rasional dan menanggungnya. Pada saat seperti itu, gerakan kecil apapun bisa mengekspos mereka berdua. Bab 242, Dragon Rache. Swoosh. Naga suci mengeluarkan napas ke arah Lord Bloodcrow Palace dan kabut hijau redup keluar dari mulutnya. Udara di sekitarnya langsung terbakar. Saat kabut hijau melesat melalui kekosongan, ruang di sekitarnya berubah menjadi kekacauan sementara cahaya terdistorsi. Naga api. Ekspresi Lord Palace berubah tajam saat dia berseru. Dragon Flame adalah kemampuan bawaan yang unik untuk lomba naga. Setelah setiap naga lahir, mereka secara alami akan dapat menguasai kemampuan ini setelah tumbuh ke kondisi tertentu. Selanjutnya, semakin tua mereka tumbuh, semakin dalam kultivasi mereka. Pada gilirannya, kekuatan naga api akan tumbuh juga, bahkan sampai pada titik mampu membakar langit dan lautan. Itu adalah kekuatan suci para legenda. Sementara naga api di depannya jauh dari tingkat menjadi kekuatan surgawi, itu jauh melampaui apa yang bisa ditahan oleh Lord Palace. Menamparkan tas penyimpanannya, Lord Palace mengeluarkan jimat dan menghancurkannya di tempat. Tepat setelah itu, dia mengeluarkan tongkat tulang berwarna darah. Di bagian paling atas, ada tengkorak yang memancarkan aura menakutkan yang tertanam di atasnya. Kutukan pola darah. Lord Palace melambaikan tongkat tulangnya dan dua sinar cahaya berdarah ditembakkan dari soket tengkorak. Seolah hidup, tengkorak itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menembakkan seberkas cahaya hijau. Darah dan lampu hijau menyatu bersama untuk membentuk setetes darah. Seketika, darah meledak dan membentuk serangkaian riak di udara yang terbang menuju Dragon Flame. Puff, puff, puff. Dua kekuatan yang sama sekali berbeda bentrok, bertabrakan, berkarat dan bertarung di udara, mengeluarkan serangkaian suara saat tiga lampu warna yang berbeda memuntahkan ke segala arah dengan cara yang sangat mempesona.
Sementara Suzimo dan pembudidaya berjubah abu-abu yang bersembunyi di sudut tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi, mereka bisa merasakan fluktuasi yang mengerikan dari energi itu. Belum lagi Suzimo, bahkan pembudidaya berjubah Golden Core akan kehilangan nyawanya di tempat jika dia dikejutkan oleh umpan balik dari pertarungan antara dua makhluk kuat. Baik Suzimo dan pembudidaya berjubah abu-abu tampak mengerikan ketika mereka menahan napas, tidak berani membuat suara tunggal. Kekuatan naga api jelas lebih unggul dari kutukan pola darah. Kedua energi terkunci dalam kebuntuan sesaat sebelum naga api membakar serangkaian pola darah menjadi garing dan turun di hadapan Dewa Istana. Setelah menghancurkan jimat perlindungan sebelumnya, Lord Palace dikelilingi oleh penghalang defensif. Retak, retak, retak. Ini adalah jimat perlindungan paling canggih di antara jimat kelas 5. Namun, itu masih tidak mampu menahan korosi dari Dragon Flame saat retakan muncul lama, itu akan bubar setiap saat. Tentu, kekuatan naga api juga berkurang setelah dipangkas oleh pertahanan kutukan pola darah dan talisman kelas 5. Menghilang. Lord Palace melambaikan tongkat tulang berwarna sekali lagi, matanya berkedip hijau pucat saat dia berteriak. Bang! Akhirnya, api naga menghilang ke udara setelah 3 serangan berturut-turut dari Istana Dewa. Pada saat ini, naga surgawi bergoyang di udara dengan tubuh besarnya yang benar-benar melebar dan terbuka di depan Istana Raja, memancar dengan aura yang bisa membuat seseorang gemetar. Munculnya naga suci menyebabkan cuaca berubah. Dengan melawan, Tuan Istana membuat naga surgawi semakin marah. Rekan-rekan Taois dari perlombaan naga, kita berdua berasal dari 9 balapan. Saya menerobos ke dalam harta karun ini secara tidak sengaja, tolong tunjukkan belas kasihan, Istana Raja segera berteriak dengan wajah pucat. Di sudut, Suzimo terkejut ketika mendengar itu. Lomba naga. Mungkinkah bentuk kehidupan purba di luar sebenarnya berasal dari ras naga? Apakah naga benar-benar ada di dunia ini? Pada saat itu, sebuah dorongan muncul dalam hati Suzimo, dia ingin merobek lap untuk melihat penampilan seseorang dari ras naga. Namun, Suzimo masih menahannya. Kembali ketika dia belajar di kota Pingyang, dia sudah mendengar banyak legenda tentang naga. Samar-samar dan tanpa dasar, legenda-legenda itu hanyalah dongeng yang menyebar di antara dunia fana. Suzimo belum pernah menganggapnya serius sebelumnya. Faktanya, sebelum dia bertemu dengan Perfected Being Changlang, dia tidak percaya bahwa makhluk abadi juga ada. Kemudian, Suzimo melangkah di jalur kultivasi dan bergabung dengan Ethereal Peak. Di Ethereal Peak, Suzimo membaca beberapa buku kuno. Tak satu pun dari mereka yang memiliki catatan tentang naga. Bahkan jika ada, mereka sangat pendek dan tidak jelas. Dengan membaca banyak buku kuno, seseorang dapat mengumpulkan informasi yang terbatas. Naga adalah eksistensi menakutkan dari zaman purba. Mereka bukan bagian dari ras iblis dan ras unik mereka sendiri, yang dikenal sebagai ras naga. Legenda mengatakan bahwa perlombaan naga itu sangat kuat dan mereka tak tertandingi di zaman purba, memerintah melalui zaman kuno. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ras naga menghilang dari pasir waktu dan menjadi punah, berubah menjadi legenda belaka. Suzimo memiliki keraguan terhadap catatan-catatan itu. Dari sudut pandangnya, karena ras naga memiliki sejarah yang sedemikian agung, pasti akan ada beberapa jejak mereka yang tersisa di daratan Tianhuang. Sebelum ini, Suzimo belum pernah melihat apapun tentang itu sebelumnya. Seketika, gambar kerangka besar yang hampir menembus seluruh lautan tulang muncul di pikiran Suzimo. Mungkinkah itu mayat naga? Memikirkan kemungkinan itu membuat Suzimo kaget. Sambil mengerutkan kening, dia ingat apa yang dikatakan sebelumnya dan sebuah pikiran melintas di benaknya, 9 ras. Apa itu? Di ujung yang lain, kilatan berkelip-kelip melalui mata pembudidaya berjubah abu-abu sesaat setelah mendengar itu. Dia seseorang dari 9 ras. Kutukan pola darah. Mungkinkah? Mata pembudidaya berjubah abu-abu melintas saat dia menebak identitas Lord Palace. Jadi bagaimana jika kamu adalah seseorang dari 9 ras? Terlepas dari kenyataan bahwa garis keturunan Anda tidak murni membuat Anda menjadi anak haram, bahkan jika Anda berdarah murni, datang ke sini untuk makan keturunan ras naga hanya meminta untuk mati. Petik 2. Dalam kehampaan, suara yang dalam dan kuat meledak. Setiap kata yang keluar seperti bunyi guntur yang mengguncang pikiran seseorang. Swoosh. Naga surgawi mengayunkan ekornya. Dipenuhi dengan sisik hijau, ekor naga yang tebal seperti cambuk surgawi menabrak istana raja dengan kekuatan destruktif. Ah! Ekspresi Lord Palace berubah tajam saat dia berseru. Sebelum bahkan ekor naga tiba, aura kematian yang menyesakkan sudah mendekat. Lord Palace menggigit lidahnya dengan lembut dan mengeluarkan setetes esensi darah. Setelah memuntahkan esensi darah,
Lord Palace tampaknya telah melemah secara besar-besaran ketika matanya redup dengan sikap putus asa. Dengan mengorbankan darah esensi itu, dia harus mengambil lebih dari 10 tahun penyembuhan untuk pulih bahkan jika dia bisa selamat dari ekor naga itu. Pergilah. Lord Palace meneriakkan rantai mantra yang tidak jelas dan melambaikan tongkat tulang berwarna darahnya, menunjuk ke depan. Cahaya darah berubah menjadi kerangka raksasa yang menggerogoti ekor naga. Pada saat yang sama, Lord Palace mengambil segenggam jimat dari tas penyimpanannya dan menghancurkan mereka semua. Matanya menunjukkan ekspresi sedih. Dia telah mengumpulkan jimat-jimat itu selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak berharap bahwa mereka semua akan habis dalam putaran yang satu ini. Dia sangat menderita karena pertempuran ini. Dia awalnya mengejar yayasan pembentukan yayasan belaka yang pasti akan dibunuh. Tetapi untuk beberapa alasan, dia adalah orang yang ditempatkan dalam posisi pasif untuk seluruh situasi, seolah-olah seseorang menuntunnya dengan hidung. Setelah serangkaian penyiksaan, dia tiba di tempat ini dengan beberapa kecelakaan aneh dan disalahkan menjadi sasaran naga suci tanpa bahkan melihat siapapun. Bab 243, Jimat Transferensi Kecil. Bang! Ekor naga bertabrakan berat dengan kepala kerangka dan mengeluarkan suara yang menghancurkan bumi di udara. Hampir seketika, tengkorak itu dihancurkan menjadi kekuatan dan tersebar di sekitarnya. Swoosh! Momentum ekor naga tidak berhenti dan mencambuk tubuh Lord Bloodcrow Palace dengan ganas. Bang! 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 Bahkan jimat bertumpuk tidak dapat menahan keganasan ekor naga surgawi. Gelabela istana raja menyala ketika kesadaran roh tirani melonjak keluar, melawannya dengan sekuat tenaga. Bang! Seperti layang-layang yang patah, Lord Palace dikirim terbang dari setengah gunung dan mendarat keras di tanah, menciptakan awan debu besar. Puff! Dia batuk seteguk darah saat warna mengering dari wajahnya. Matanya redup saat tulangnya patah, bahkan organ-organnya hancur. Jika bukan karena upaya terakhirnya untuk melawan, ekor itu akan mencambuknya menjadi kabut darah. Perbedaannya terlalu besar. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Ini benar-benar, bukan aku. Saya baru saja tiba dan bahkan tidak masuk. Petik 2. Menahan rasa sakit yang luar biasa, Lord Palace tersentak dengan suara bergetar. Siapa lagi yang bisa kalau bukan kamu? Naga surgawi melayang-layang di udara dan melihat ke bawah ke istana raja saat menanyainya dengan keras. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Lord Palace menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Rekan Taois dari ras naga, tolong dengarkan aku. Alasan mengapa saya datang ke sini adalah karena saya mencoba membunuh seseorang. Keturunanmu pasti dimakan oleh orang itu. Dia pembunuh sejati." Petik 2. Aku yakin dia masih ada di sini. Dia pasti telah menggunakan semacam trik untuk menyembunyikan dirinya dan tidak harus pergi jauh. Petik 2. Setelah mendengar itu, Su Zimo dan pembudidaya berjubah abu-abu yang bersembunyi di sudut merasakan hati mereka mengepal, mereka begitu takut sehingga mereka bahkan tidak berani mengambil napas dalam-dalam. Kultivator berjubah abu-abu mengelus secara internal. Meskipun benar bahwa kainnya memiliki kemampuan untuk menipu visi seseorang, itu juga didasarkan pada keadaan. Baik itu apakah telur naga itu dicuri atau dimakan, naga suci pasti akan sangat terpengaruh oleh pukulan itu. Dalam keadaan bermasalah itu, ia akan menjadi gila dan kehilangan akal, bergegas keluar untuk memburu si pembunuh segera. Dengan kain untuk menyembunyikan tubuh mereka dan menyembunyikan aura mereka, akan mudah untuk melarikan diri pada saat itu. Selain itu, naga surgawi tidak akan mengira bahwa alih-alih pergi segera, mereka akan bersembunyi di dalam gua. Itu adalah titik buta psikologis. Namun, pembudidaya berjubah abu-abu tidak berharap bahwa Lord Palace ini akan muncul entah dari mana dalam kekacauan. Memburu Su Zimo ke tempat ini, ia menyimpulkan bahwa Su Zimo ada di gua dengan bimbingan kekuatan kutukan darah. Itulah alasan mengapa Tuan Istana mengatakan apa yang dikatakannya. Jika naga itu berbalik dan menggeledah gua, kain kultivar berjubah abu-abu berubah menjadi ornamen lengkap. Kain itu bisa menyembunyikan mereka dari deteksi Golden Cores atau bahkan Naschen Souls dengan sangat mudah. Namun, itu adalah mimpi bodoh untuk berpikir bahwa itu bisa menyembunyikan mereka dari deteksi naga dewasa. Tepat setelah Istana Dewa mengatakan itu, keheningan turun keluar. Suasana berubah sangat aneh. Dunia sepertinya telah berhenti. Ekspresi ketekunan melintas di mata pembudidaya berjubah abu-abu saat ia meraih tas penyimpanannya sambil menyingkirkan kain pada saat yang sama. Pada saat ini, jika mereka terus bersembunyi, itu hanya akan menipu diri mereka sendiri. Seorang jimat muncul di telapak tangan pembudidaya berjubah abu-abu. Jimat transferensi kecil. Ini adalah jenis jimat di era kuno yang telah hilang sepanjang zaman.
Bahkan di era kuno, jimat transferensi kecil terkenal dan sangat langka. Menghancurkan transferensi kecil jimat dapat membawa seseorang pergi dari lokasi mereka saat ini secara instan, memindahkan mereka ribuan kilometer jauhnya. Sementara titik akhirnya tidak pasti, kemampuan seperti itu cukup untuk menggerakkan setiap pembudidaya. Setelah semua, itu berarti bahwa setiap penggarap yang memiliki jimat transferensi minor dapat langsung melarikan diri dari bahaya dan memastikan bahwa mereka tidak akan mati. Nilai talisman transferensi kecil sangat jelas. Menggunakan satu berarti ada satu yang kurang tersedia. Di dunia kultivasi saat ini, jimat transferensi kecil adalah sesuatu yang dianggap tak ternilai harganya. Tidak ada jumlah batu roh yang bisa membelinya. Agar adil, pembudidaya berjubah abu-abu tidak berharap untuk menggunakan jimat transferensi minor dalam rencana awalnya. Namun, mengingat keadaan yang mendesak, dia akan mati jika dia tidak menggunakannya. Saat pembudidaya jubah abu-abu menarik kain itu, dua pria muncul, berdiri di sudut terdalam gua. Lord Palace mengedipkan matanya yang hijau, ini adalah pertama kalinya dia melihat Suzimo. Adapun Suzimo, ini juga pertama kalinya ia melihat pengejarnya. Meskipun itu adalah momen yang singkat, mereka berdua segera saling menghafal. Saat berikutnya, Suzimo melihat bentuk kehidupan purba yang berputar di langit. Set. Jantungnya berdetak kencang ketika pupil matanya mengerut, terengah-engah menghirup udara dingin. Itu terlalu mengejutkan. Jika dia tidak melihatnya sendiri, Suzimo tidak akan bisa membayangkan bahwa bentuk kehidupan dapat tumbuh sedemikian rupa sambil memancarkan kehadiran yang menakutkan dan menakutkan seperti itu. Di depan bentuk kehidupan purba ini, Suzimo sebenarnya merasakan perasaan tidak penting dan dorongan untuk bersujud dalam ibadah. Seolah-olah pihak lain itu sangat mulia dan tertinggi. Pikiran itu muncul dalam benaknya, seolah-olah itu tertanam dalam di dasar garis keturunannya. Suzimo mengerutkan kening. Perasaan ini membuatnya merasa sangat jijik. Kecuali dia mau, Suzimo tidak akan membungkuk atau berlutut kepada siapapun. Dia menyipitkan matanya dengan tatapan terbakar. Terhadap kekuatan naga suci, dia membusungkan dadanya sebagai gantinya sementara jejak niat membunuh tajam terungkap di matanya. Saat perasaan rendah hati itu muncul, Suzimo menghancurkannya menjadi ketiadaan. Sementara perubahan yang terjadi di Suzimo sangat singkat, hampir seketika, pembudidaya berjubah abu-abu merasakannya. Dia menatap Suzimo dengan dalam. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa pembudidaya berjubah hijau ini tidak sederhana. Dia adalah satu-satunya yang tahu dengan jelas betapa sulitnya melepaskan diri dari kekuatan dan aura seseorang dari ras naga. Tidak hanya membutuhkan kemauan yang tidak bisa dihancurkan, itu juga membutuhkan keyakinan yang berbatasan dengan arogansi dan jenis dominasi yang akan membuat orang memandang rendah seluruh dunia dan tidak takut apa-apa. Mungkin ada pembudidaya di luar sana yang bisa memenuhi beberapa persyaratan itu. Namun, hanya ada beberapa yang bisa bertemu ketiganya. Suzimo di depannya adalah salah satunya. Jika Suzimo telah memberikan rasa hormat yang baru ditemukan pada penggarap jubah abu-abu, anjing kecil hitam dan sederhana dalam jubah Suzimo bahkan lebih luar biasa. Bagaimana mungkin? Mata kultivator berjubah abu-abu dipenuhi dengan tidak percaya. Terhadap naga suci yang berputar-putar di langit dengan cahaya suci berkilauan di sekitarnya dan mengancam tanduk di kepalanya, tidak ada jejak rasa takut yang ditemukan di mata Night Spirit. Sebagian besar tubuhnya tersembunyi di pelukan Suzimo, hanya mengungkapkan sepasang mata hitam pekat. Dengan ekspresi tenang, itu menatap naga surgawi di langit dengan dingin. Pandangan Night Spirit sedikit aneh sehingga pembudidaya berjubah abu-abu tidak bisa mengungkapkannya. Namun, dia akan selalu mengingat tatapan itu. Bertahun-tahun kemudian, ketika pembudidaya berjubah abu-abu akhirnya mengetahui tentang asal-usul Night Spirit, ia akan tercerahkan setelah mengingat kembali tatapan ini. Bab 244, Escape. Menuju Suzimo, pembudidaya berjubah abu-abu menanggung kebencian ekstrim sepanjang waktu. Jika bukan karena orang ini, dia akan lama lolos tanpa cedera setelah mencuri telur naga. Di masa depan, dia akan memelihara naga surgawi, seberapa mulia itu. Tetapi sekarang, bukan saja telur naga hilang, bahkan harta yang paling berharga dan paling langka yang dimilikinya, jimat transferensi kecil, juga diambil. Ini kerugian besar. Kultivator berjubah abu-abu mengutuk internal. Setelah menghancurkan jimat transferensi minor, insting pertamanya adalah mengirim Suzimo terbang dengan tendangan. Dia pendendam. Kenapa lagi dia mendarat dalam kondisi menyedihkan seperti itu jika bukan karena pembudidaya berjubah hijau itu? Namun, ketika dia merasakan perubahan pada Suzimo bersamaan dengan pandangan Night Spirit, pembudidaya berjubah abu-abu itu berubah pikiran pada menit terakhir.
Dia memutuskan untuk mengambil pembudidaya berjubah hijau dan anjing hitam itu bersamanya. Itu, jimat transferensi kecil. Petik 2. Tatapan Lord Bloodcrow Palace menyipit saat dia langsung mengenali jimat itu. Jimat transferensi kecil hancur. Fluktuasi energi yang sangat aneh muncul dari telapak tangan petani abu-abu berjubah. Getaran dahsyat tiba-tiba pecah di angkasa. Tepat setelah itu, pusaran humongous muncul di belakang pembudidaya berjubah abu-abu, intinya gelap dan tak berdasar seperti lubang hitam. Kekuatan hisap yang sangat kuat bekerja sendiri pada penggarap berjubah abu-abu. Sebelum dia diseret ke dalam lubang hitam, pembudidaya jubah abu-abu mengulurkan tangan dan meraih lengan Su Zimo, menarik yang terakhir. Seluruh proses tampak sangat lambat pada narasi tetapi pada kenyataannya, itu terjadi dalam sekejap. Swoosh! Kedua sosok itu ditelan utuh oleh lubang hitam dan menghilang. Hampir seketika, naga surgawi yang masih di langit berubah menjadi seberkas cahaya hijau besar dan turun ke tengah gunung, menyebabkan gunung yang saleh itu retak dan runtuh di tempat. Meskipun kecepatan naga surgawi cukup cepat, itu masih selangkah lebih lambat. Mengaum. Marah, itu membuka mulutnya yang merah darah dan air liur menetes ke bawah, melolong dengan raungan naga yang menghancurkan bumi yang bergema di seluruh dunia. Di sekitar kepala naga surgawi, suara itu nampaknya korporeal dan membentuk riak-riak yang menyebar ke segala arah, menyapu seluruh reruntuhan purba sedemikian rupa sehingga mayat yang tak terhitung jumlahnya di lautan tulang dikirim melompat. Makhluk bertulang putih yang tak terhitung jumlahnya terbangun, tampaknya dipanggil. Bahkan kerangka naga yang menembus seluruh lautan tulang bergetar seolah-olah ingin melayang ke langit. Saat auman naga berakhir, auman naga samar bisa terdengar dari lembah yang terdiri dari pegunungan di belakang gunung yang saleh. Raungan naga dari lembah itu tidak keras atau jernih, tetapi membawa beban waktu, itu bermartabat dan agung. Af! Lord Palace mendengus kesakitan, tampak lebih mengerikan. Naga itu meraung dari lembah itu tampak tidak penting, tetapi itu hampir menghancurkan roh esensinya. Binatang bertulang putih yang terbentuk di lautan tulang runtuh menjadi banyak tulang dan jatuh ke tanah sekali lagi. Bersimpangan di udara, kedua naga itu mengaum sepertinya sedang mengomunikasikan sesuatu. Naga surgawi di udara di atas sangat marah, melolong dengan hiruk-pikuk. Namun, naga yang meraung dari lembah sepertinya berusaha menghentikannya. Argumen antara kedua belah pihak semakin kuat dan tidak bisa bertahan lagi. Akhirnya, naga suci mengeluarkan raungan terakhir dan berubah menjadi seberkas cahaya hijau, menghilang dari langit di atas gunung yang saleh saat melaju ke arah luar lautan tulang. Ada banyak pembudidaya mondar-mandir di sekeliling hutan primordial masih. Mereka adalah pembudidaya yang sangat berhati-hati yang tidak berani melangkah ke hutan primordial dengan santai. Namun, mereka marah karena pergi begitu saja. Tidak lama kemudian, raungan keras muncul dari arah kehancuran purba. Beberapa pembudidaya mengerutkan kening. Samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah, rasa takut berkedip di mata mereka ketika mereka berbalik dan pergi. Tetapi bagi sebagian besar pembudidaya, mereka bersemangat saat mereka berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Terbang ke langit, mereka terus melihat ke arah reruntuhan. Suara itu sangat aneh. Aku ingin tahu binatang seperti apa itu. Petik 2. Dari suaranya, binatang itu tidak lemah. Mungkin binatang buas dari zaman purba yang sudah punah di daratan Tianhuang. Petik 2. Huff, jika binatang itu berani menunjukkan diri, aku pasti akan menjatuhkannya secara pribadi dan memaksanya menjadi sumpah darah bersamaku. Tak lama, naga surgawi yang menjulang tinggi dengan kepala tanduk melintasi lautan tulang, hutan purba, dan tiba di udara dengan aura yang mengesankan. Menatap tanah yang luas, itu memancarkan tekanan yang menakutkan dengan tatapan mematikan di matanya. Semua orang terkejut. Para pembudidaya yang berada di udara merasa anggota badan mereka menjadi dingin dan lemas ketika mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Gedebuk, gedebuk. Para pembudidaya yang berdiri semuanya berlutut. Di bawah kekuatan naga yang tak terbatas, ribuan pembudidaya gemetar dengan wajah pucat dalam keheningan. Kultivator yang mengatakan bahwa ia akan menjatuhkan binatang buas itu sudah takut akan akalnya, kencing, dan kotoran di tempat. Berlutut di tanah, dia bersujud deras. Mengaum. Naga surgawi meraung ke langit. Uff, uff, uff. Di luar hutan purba, ribuan pembudidaya meledak, berubah menjadi kabut daging dan lumpur berdarah saat mereka mati di tempat. Para pembudidaya yang pergi sebelumnya terkejut ketika mereka melihat pemandangan dari jauh. Itu terlalu tragis. Beberapa ribu pembudidaya, termasuk Golden Kores, bahkan tidak bisa menahan lolongan naga surgawi. Dalam sekejap mata, daerah di luar hutan purba berubah menjadi neraka asura dengan mayat-mayat berserakan di seluruh dan sungai-sungai darah.
Naga surgawi membenci para pembudidaya itu sampai ke inti. Untuk itu, orang-orang itu tidak berbeda dari dua yang melarikan diri. Setelah melihat lebih dekat, naga surgawi melonjak ke langit dan terbang di atas 9 langit dengan niat membunuh yang membunuh. Melaju ke kejauhan, itu menghilang ke langit di atas kehancuran primordial tak lama. Hanya sampai saat itulah Raja Istana mengeluarkan seruan lega. Dia selamat. Berbaring di tanah, semuanya terasa tidak nyata dan ketua istana memiliki ekspresi bingung. Untungnya, naga suci memilih untuk pergi pada akhirnya. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Berdiri dengan susah payah, Lord Palace mencengkeram tongkat tulangnya yang berwarna darah dan menjaring tubuhnya yang sangat terluka untuk menyeberangi lautan tulang, tiba di hadapan hutan purba sekali lagi. Menguasai. Blood Crow King telah lama menunggu. Ketika dia melihat kondisi mengerikan yang dialami oleh Lord Palace, ekspresinya berubah ketika dia buru-buru bergegas untuk mendukung yang terakhir. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Blood Crow King sedikit tersesat. Sambil menggertakkan giginya, Lord Palace mengepalkan giginya, mengungkapkan kebencian yang tak berujung di matanya saat dia gemetar karena marah. Pada saat ini, dia akhirnya sadar kembali. Sejak awal, pengejaran ini sudah menjadi bagian dari jebakan Sushimo. Tidak hanya dia gagal membunuh anak itu secara pribadi, dia hampir mati, itu adalah kegagalan total. Luka di tubuhnya sangat besar dan dia akan membutuhkan beberapa dekade penyembuhan untuk pulih. Sushimo, kamu harus hidup dengan baik. Jangan biarkan apapun terjadi pada Anda. Saat saya muncul kembali, itu akan menjadi waktu bagi Anda untuk mati. Petik 2. Ekspresi Lord Palace muram saat dia mengeluarkan serangkaian tawa dengan tatapan ganas. Blood Crow King berdiri di samping, tidak berani mengatakan apa-apa. Beberapa saat kemudian, penguasa istana menghirup udara dalam dan berkata dengan suara rendah, "Ayo pergi. Kembali ke Black Crow Mountain." Petik 2. Tuan, akan sulit bagi kita untuk menyeberangi hutan primordial ini karena cedera seriusmu. Petik 2. Panggil semua klan Anda di sini. Bahkan jika burung gagak darah itu harus mati di sini, mereka harus membuat jalan bagiku untuk keluar. Petik 2. Setelah beberapa saat hening, Blood Crow King mengangguk. Dimengerti. Petik 2. Bab 245, menargetkan roh malam. Dalam kehampaan ribuan kilometer jauhnya dari kehancuran purba, sebuah lubang hitam raksasa muncul dan dua sosok berjatuhan dari sana, mendarat dengan keras ke tanah dengan awan debu besar. Tubuh Sushimo kuat dan dia tidak merasakan apa-apa. Aduh. Di sisi lain, pembudidaya berjubah abu-abu menangis kesakitan. Sementara dia adalah Golden Core, fisiknya tidak sekuat Sushimo. Musim gugur itu membuatnya menggigit giginya dan mendesis kesakitan. Melihat sekeliling, Sushimo menyadari bahwa mereka telah meninggalkan kehancuran purba dan tiba di tempat yang benar-benar asing. Jimat transferensi kecil. Petik 2. Matanya berkilauan saat dia bergumam. Dia tidak tahu apa-apa tentang jimat dan itu adalah pertama kalinya dia mendengar tentang jimat itu. Namun, kemampuan jimat transferensi minor adalah pembuka mata bagi Sushimo. Teleportasi luar angkasa. Di Tianhuang daratan, sebagian besar pembudidaya yang ingin berteleportasi harus mengatur formasi teleportasi terlebih dahulu. Semakin tinggi tingkat pembentukan teleportasi, semakin jauh mereka bisa diteleportasi. Sushimo tidak pernah menyangka bahwa jimat yang tampaknya sederhana sebenarnya bisa mengaktifkan efek teleportasi luar angkasa. Agar adil, mengingat keadaan itu, tidak mungkin baginya dan pembudidaya berjubah abu-abu untuk melarikan diri jika bukan karena jimat transferensi minor. Pikirannya melayang ketika dia mengingat pandangan terakhir yang mengejutkan yang dia miliki sebelum meninggalkan kehancuran purba. Tubuh ramping besar yang ditutupi sisik seolah-olah itu mengalir dengan air baja. Kepalanya mengerikan dan memiliki cakar yang tajam, mengeluarkan kekuatan ledakan dari kepala sampai kaki. Raungan keras dan jelas yang bisa menembus emas dan memecahkan bebatuan hanya bisa dengan sempurna digambarkan sebagai raungan naga. Apakah itu benar-benar naga? Melihat kultivator berjubah abu-abu, Sushimo tidak bisa membantu tetapi bertanya. Banyak hal yang dialami Sushimo hari ini telah sepenuhnya melampaui pemahamannya tentang dunia kultivasi, dan daratan Tianhuang. Sampai sekarang, Sushimo tidak percaya bahwa naga yang hidup dan bernafas telah muncul di hadapannya. Terlebih lagi, dia hampir terbunuh oleh naga itu. Ketika dia mendengar pertanyaan Sushimo, pembudidaya berjubah abu-abu memutar matanya dan mengejek dengan dingin, apalagi menurutmu? Itu benar-benar seekor naga. Di era purba yang jauh, ada ras yang jauh lebih kuat yang dikenal sebagai ras naga. Tepat setelah itu, Sushimo memikirkan sesuatu. Karena bentuk kehidupan hijau itu adalah seekor naga, itu berarti bahwa telur raksasa di dalam gua.
Adalah telur naga. Aku benar-benar makan naga. Su Zimo kaget. Atau lebih tepatnya, itu adalah setengah naga. Roh malam memakan separuh lainnya. Penggarap berjubah abu-abu yang masih duduk di tanah semakin frustrasi semakin dia memikirkannya. Ketika dia mendengar Suzimo bergumam pada dirinya sendiri di samping, dia bahkan lebih marah dan tidak tahan untuk tidak berdiri. Maju ke depan, dia menatap Suzimo dan menggertakkan giginya. Kamu juga tahu bahwa kamu memakan seekor naga. Dari semua hal, mengapa kamu harus makan telur naga? Jika kamu tidak memakan telur itu pasti akan melahirkan naga suci di masa depan setelah aku mencurinya. Dan sekarang, saya tidak mendapat apa-apa. Petik 2. Sebelum Suzimo bisa bereaksi, Night Spirit, yang bersembunyi di jubahnya, tiba-tiba memperpanjang cakar tajamnya dengan tatapan dingin. Seolah-olah itu akan menyerang tanpa ragu-ragu jika pembudidaya berjubah abu-abu memiliki gerakan aneh. Saat Night Spirit memperpanjang cakarnya, pembudidaya berjubah abu-abu merasakan hembusan udara dingin melewati punggungnya. Merasakan sesuatu, dia menundukkan kepalanya dan menatap Night Spirit, berteriak, "Kenapa? Anda ingin menggigit saya, anjing hitam? Kamu sedikit sombong." Petik 2. Melihat cakar Night Spirit, pembudidaya berjubah abu-abu menyipitkan pandangannya dan berkata dengan lembut. Ketebalan cakar Night Spirit hampir identik dengan lubang pada telur naga. Oh! Realisasi muncul pada pembudidaya berjubah abu-abu saat ia berkata, seluruh kekacauan itu. Anjing hitam ini sebenarnya yang memulai itu. Melihat cara gila penggarap berjubah abu-abu, Night Spirit tidak merasakan permusuhan darinya dan tidak lagi terganggu. Itu setengah menutup matanya dan berbaring di dada Suzimo lagi. Penanam jubah abu-abu itu mengangkat Night Spirit dan merenung dalam-dalam. Awalnya, dia berpikir bahwa Night Spirit tidak lain hanyalah anjing. Dia bahkan mengejek Suzimo karena memelihara seekor anjing sebagai binatang buas. Namun, dari penampilannya, Night Spirit tidak sesederhana itu. Seekor anjing belaka, bahkan binatang buas kuno atau binatang buas berdarah murni mungkin ragu untuk makan jika telur naga ditempatkan di depan mereka. Namun, tidak peduli bagaimana kultivator berjubah abu-abu berpikir tentang hal itu, dia tidak dapat menemukan binatang iblis yang bisa cocok dengan Night Spirit. Menggosok dagunya, pembudidaya jubah abu-abu memutar matanya saat pikiran perlahan muncul di benaknya. Saat itu, Suzimo bertanya di samping, "Saya Suzimo dari Ethereal Peak. Rekan Daois, bolehkah saya tahu nama Anda?" Petik 2. Lin Xuanji. Petik 2. Perhatian pembudidaya berjubah abu-abu sebagian besar pada Night Spirit saat dia menjawab tanpa banyak berpikir. Mengangguk kepalanya, Suzimo menangkupkan tinjunya dengan serius. "Terima kasih telah menyelamatkanku kali ini. Jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan membalas Anda di masa depan." Petik 2. Tidak perlu untuk masa depan. Anda bisa melakukannya sekarang. Petik 2. Lin Xuanji tersenyum dan menunjuk ke Night Spirit dalam pelukan Suzimo. "Taois, kami akan mempertimbangkan utas hutang Anda jika Anda memberi saya anjing itu. Bagaimana dengan itu?" Petik 2. Meskipun Lin Xuanji tidak bisa mengetahui latar belakang Night Spirit, dia bisa mengatakan bahwa itu memiliki potensi besar. Bahkan jika itu benar-benar seekor anjing, itu pasti bisa berubah menjadi binatang buas yang menakutkan setelah memakan setengah telur naga. Lin Xuanji samar-samar bisa merasakan bahwa jika dia bisa mengambil Night Spirit, pasti akan menebus kehilangannya kali ini. Roh malam. Suzimo membeku sejenak. Dia tidak menyangka bahwa Lin Xuanji akan menargetkan Night Spirit. Sambil terkekeh, Suzimo menjawab, "Bukan masalah bagi saya untuk setuju. Namun, Night Spirit pasti tidak akan pergi bersamamu." Petik 2. Hehe. Lin Xuanji mengeluarkan tawa aneh dan bertanya, "Jadi, Anda setuju dengan itu? Jika ya, maka kita genap dan tidak ada yang berutang siapapun. Bagaimana tentang itu?" "Tentu." Petik 2. Suzimo mengangguk, tersenyum internal. Dia tahu temperamen Night Spirit terbaik, pembudidaya berjubah abu-abu pasti akan bingung karena ingin menargetkan roh malam. "Bagus." Lin Xuanji menepuk bahu Suzimo. "Selama kamu setuju, serahkan sisanya padaku. Saya akan menunjukkan kemampuan saya juga." Petik 2. Suzimo tersenyum tanpa menjawab. Datang sebelum roh malam, Lin Xuanji bertanya sambil tersenyum, "Anjing hitam kecil, ikut denganku." Night Spirit mengabaikannya dan memejamkan mata, sepertinya tertidur. Lin Xuanji mengangkat kipas lipat di tangannya dan mengetuk ke arah kepala Night Spirit, menegur dengan lembut, "Si kecil ini cukup pandai berpura-pura." Petik 2. Tepat ketika kipas lipat hendak mendarat di kepala Night Spirit, tiba-tiba bangun. Itu mengangkat kepalanya dan menggigit kipas lipat Lin Xuanji, mengeluarkan geraman mengancam dari tenggorokannya. "Hei!
Lin Xuanji panik dan menarik kipas lipatnya dengan tergesa-gesa. Namun, Night Spirit menggigit erat dan menolak untuk mengalah. Jangan. Lin Xuanji melambaikan kipas lipat di tangannya dengan begitu panik sehingga lengannya hampir terlepas. Saat itulah dia berhasil mengusir Night Spirit. Su Zimo mengalihkan pandangannya ke kipas lipat Lin Xuanji dengan ekspresi tenang. Kipas lipat itu adalah harta karun. Gigitan Night Spirit cukup kuat untuk mematahkan bahkan Demon Suppressing Rope. Namun, kipas lipat itu bahkan tidak tergores sama sekali. Bab 246, Menyembunyikan Rahasia Surgawi. Anjing gila. Lin Xuanji hampir berkeringat dingin. Benda kecil ini tidak terlihat sangat besar dan sepertinya baru saja lahir baru-baru ini. Namun, itu cukup kuat dan hampir menarik kipas lipat dari tangannya. Kipas lipat di tangan Lin Xuanji cukup kuat, itu adalah simbol garis keturunannya. Jika dia benar-benar kehilangan kipas, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Selain itu, dia tidak mampu kehilangannya. Semakin Lin Xuanji memikirkannya, semakin takut yang dia dapatkan. Jika Night Spirit benar-benar mengambil kipas lipatnya, bagaimana dia akan memberitahu orang tua itu setelah kembali? Bahwa kipas lipatnya hilang dan dibawa pergi oleh seekor anjing. Orang tua itu pasti akan mencambuknya sampai mati. Saat memikirkan itu, Lin Xuanji melotot ke Night Spirit dengan marah. Secara alami, Night Spirit tidak malu dan melotot juga. Pria dan binatang itu saling melotot. Setelah beberapa saat, Lin Xuanji menyerah dan mengungkapkan senyum ramah. Anjing gila, ahem, roh malam, kamu pikir ini apa? Petik 2. Dengan mengatakan itu, Lin Xuanji mengeluarkan botol kecil dari tas penyimpanannya dan melepas sumbat botol. Seketika, aroma herbal yang kuat menguar. Bahkan ada aroma samar darah bercampur aroma herbal. Daging darah eliksir. Darah-darah eliksir disempurnakan menggunakan esensi darah dan daging binatang setan. Ditambah dengan banyak tumbuhan lain dan proses yang sulit, produk akhirnya adalah favorit banyak binatang buas. Tingkat darah daging eliksir diperlukan tergantung pada tingkat binatang iblis yang berusaha ditekan. Eliksir daging darah di hadapan mereka memiliki level yang cukup tinggi. Bisa jadi ramuan kelas 2 atau bahkan 3. Meskipun Su Zimo mencoba-coba penyempurnaan eliksir, jujur saja, dia hanya bisa memperbaiki eliksir kelas 1. Selain itu, sejak 5 puncak berhadapan, ia tidak punya niat untuk menghabiskan lebih banyak upaya dan waktu untuk perbaikan eliksir. Dia harus menyerah. Seiring meningkatnya kadar eliksir, permintaan teknik penyempurnaan eliksir akan lebih tinggi dan resepnya akan menjadi lebih kompleks juga. Su Zimo bukan dewa dan tidak punya banyak waktu dan energi. Jalan yang ingin diambilnya adalah jalan yang syarat dengan kesulitan. Atas dasar keabadian dan budidaya iblis, dia hanya bisa memilih antara senjata atau penyempurnaan eliksir dan Su Zimo memilih yang pertama. Jika itu adalah harimau roh atau bangau kecil, keduanya akan menerjang darah daging eliksir ini dengan hiruk pikuk saat mereka melihatnya. Tidak peduli konsekuensinya, mereka hanya makan dulu. Namun, Night Spirit sangat tenang. Itu memandang darah-darah eliksir dengan jijik dan cemberut bibirnya. Fu Asteriska, petik 2. Lin Xuanji terpancing. Dia bisa merasakan harga dirinya dihina dan diinjak-injak oleh tatapan itu. Aku benar-benar dihina oleh seekor anjing. Lin Xuanji sangat marah bahwa seluruh tubuhnya bergetar dan matanya merah. Su Zimo tersenyum dan menepuk bahu Lin Xuanji, berkata dengan sungguh-sungguh, kamu akan terbiasa dengan itu. Petik 2. Lin Xuanji. Marah, Lin Xuanji mengambil seikat harta dari tas penyimpanannya. Ada pil dan eliksir yang tak terhitung jumlahnya yang bersinar terang dan terpancar dengan aroma, bahkan ada kor batin dari binatang iblis di dalamnya. Night Spirit mempersempit pandangannya dan bersandar di dada Su Zimo dengan malas, mengabaikan Lin Xuanji. Lin Xuanji kesal. Sesaat kemudian, dia tidak tahan lagi. Sambil mendekat ke Su Zimo, dia berbisik, rekan Daois, seperti apa anjing gila itu? Katakan padaku. Petik 2. Su Zimo punya ide dan mengangguk. Aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus menukar sesuatu untuk itu. Petik 2. Apa? Lin Xuanji mundur setengah langkah, wajahnya dipenuhi kewaspadaan. Jimat transferensi kecil itu, apakah kamu punya lagi? Jual aku beberapa dari mereka, kata Su Zimo. Lin Xuanji hampir memuntahkan darah. Wajahnya suram dan tubuhnya bergetar, sepertinya marah sampai hampir pingsan. Melihat itu, Su Zimo buru-buru menambahkan, aku akan membelinya dengan batu roh, tidak mengambilnya darimu. Rekan Daois, Anda terlalu bersemangat. Petik 2. Su Zimo tidak tahu betapa berharganya jimat transferensi kecil dan hanya menganggapnya sebagai jimat yang harganya pantas. Mulut Lin Xuanji sempit ketika dia menatap Su Zimo dengan marah,
menggertakkan giginya dan mengatakan kata demi kata, aku hanya punya satu potong roti dan kamu meminta beberapa potong. Apakah kamu berpikir bahwa jimat transferensi kecil adalah beberapa kubis yang bisa kamu beli di jalanan? Petik 2. Kalimat terakhir itu hampir seluruhnya diteriakkan oleh Lin Xuanji. Setelah berteriak, dia terengah-engah. Masih marah, dia berkata kepada Night Spirit, tuanmu terlalu bodoh. Tidak ada potensi untuk tumbuh dengan tetap bersamanya. Petik 2. Mengangkat bahu, Lin Xuanji bersemangat tinggi ketika dia menyatakan dengan bangga, biarkan saya katakan, jika Anda mengikuti saya jamin Anda pasti akan memiliki apapun yang ingin Anda makan di masa depan. Hia. Setelah mendengar itu, mata Night Spirit tiba-tiba bersinar ketika menangis dengan lembut, tampaknya bergerak. Suara Lin Xuanji terhenti. Aduh. Ada reaksi. Dengan gembira, dia menatap Su Zimo dengan penuh semangat, rekan Daois, apa yang dikatakan Night Spirit? Menekan tawanya, Su Zimo menjawab, Night Spirit mengatakan ingin memakan telur naga. Ia bertanya apakah Anda bisa mendapatkannya. Petik 2. Lin Xuanji. Kalian. Lin Xuanji menunjuk Su Zimo dan Night Spirit. Hidungnya bengkok karena marah dan suaranya bergetar. Dia merasa bahwa jika dia terus tinggal dengan pria dan binatang ini, dia pasti akan hancur. Semoga sukses untuk kalian. Dengan mengibaskan lengan bajunya, Lin Xuanji melayang ke udara dan terbang ke kejauhan. Tidak peduli apa, terima kasih, sesama Taois. Melihat bahwa Lin Xuanji hendak menghilang, Su Zimo buru-buru berteriak. Kata-kata itu benar-benar dari lubuk hatinya. Jika bukan karena Lin Xuanji, dia akan mati di dalam kehancuran primordial. Ketika dia mendengar itu, Lin Xuanji yang melaju kencang di langit merasakan kakinya menyerah dan hampir jatuh. Su Zimo telah menuai cukup banyak dari perjalanan ini. Tidak hanya dia berhasil menghilangkan kekuatan seni budak darah yang tersisa di tubuhnya, dia bahkan berhasil makan telur naga. Namun, Lin Xuanji tidak mendapat apa-apa. Yang dia dapatkan hanyalah sedikit jus sisa. Lin Xuanji terus melaju kencang melintasi angin, merasa semakin kesal semakin dia memikirkannya. Dia telah berkultivasi selama puluhan tahun. Sebagai penerus dari salah satu faksi top Tianhuang daratan, kapan dia pernah mengalami kerugian seperti itu? Orang itu pasti reinkarnasi dari kutukan. Mengapa lagi keberuntunganku begitu buruk ketika aku berada di dekatnya? Murid dari Ethereal Peak. Aku harus tahu siapa dia dan latar belakangnya bersama rahasia yang dia sembunyikan. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Lin Xuanji mengambil napas dalam-dalam dari udara dan cahaya abu-abu muncul di pupil matanya. Itu menyebar perlahan, berubah menjadi lapisan tipis kabut yang menyelubungi matanya. Membuka telapak tangannya, ibu jari Lin Xuanji melakukan kontak berulang dengan 4 jari lainnya, mengetuk dalam kecepatan yang sangat. Sebuah kekuatan misterius dan mendalam berputar di sekitar ujung jari Lin Xuanji. Setelah waktu yang lama, tubuh Lin Xuanji bergetar dan kabut abu-abu di matanya menghilang. Tertegun, dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini mungkin? Saya tidak bisa surgawi itu. Petik 2. Wajahnya suram saat dia mengerutkan kening. Orang itu hanya seorang penggarap yayasan pembentukan, mengapa saya tidak bisa surgawi itu? Itu tidak masuk akal. Petik 2. Bisakah seseorang menyembunyikan rahasia surgawi? Tatapan Lin Xuanji menyipit saat dia bergumam pelan, ada ahli yang mendukung anak ini. Bab 247, Ibu Kota Zhou Besar. Setelah Lin Xuanji pergi, Su Zimo mengambil peta dan membandingkannya dengan hati-hati. Sesaat kemudian, dia terkejut bahwa lokasinya saat ini kurang dari 5 km dari ibu kota dinasti Zhou Besar. Jimat transferensi kecil yang digunakan dalam kehancuran purba sebenarnya telah memindahkan mereka di dekat ibu kota Great Zhou. Setelah pertempuran di lembah Dongling, pelarian Su Zimo yang merajalela telah membawanya jauh dari puncak Ethereal. Tanpa cara lain, mengingat wilayah kultivasinya, jika dia pergi dari tempat ini, akan butuh beberapa bulan untuk mencapai kembali ke puncak Ethereal bahkan jika dia harus buru-buru siang dan malam tanpa istirahat atau tidur. Khawatir tentang keselamatan semua orang dari Ethereal Peak, Su Zimo merenung sejenak dan memutuskan untuk memeriksa ibu kota terlebih dahulu dan melihat apakah dia bisa mengetahui berita apapun. Menyingkirkan peta, ia melayang ke langit di atas pedangnya yang terbang bersama Night Spirit dan melaju ke arah ibu kota. 1 jam kemudian, di perbatasan antara langit dan tanah di depan, sebuah kota berdinding hitam menjulang muncul. Tembok kota membentang dari tanah ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak ada akhirnya. Orang bisa merasakan keagungan kota hanya dengan melihat dari jauh. Seolah-olah naga surgawi purba berbaring di cakrawala. Itu ibu kota Great Zhou.
Semakin dekat dia mendekati kota, semakin dia bisa merasakan keindahannya. Dibandingkan dengan kota sebelum dia, ibu kota negara Yan seperti rumah besar di kota yang nyata, itu adalah dunia yang berbeda. Dari jarak dekat, seseorang dapat dengan jelas melihat tanda-tanda permukaan tembok kota yang dilapuk oleh elemen-elemen. Meskipun sudah tua dan berbintik-bintik, kota ini berdiri tegak dan tidak bisa dihancurkan selama bertahun-tahun. Itu karena ini adalah inti dari dinasti Zhou besar. Wilayah Kaisar, ibu kota dinasti. Ada 3 gerbang kota tinggi ke arah tembok kota Suzimo di mana banyak penjaga ibu kota berdiri di kedua sisi. Lalu lintas tidak terbatas dan lebih dari setengahnya adalah pembudidaya. Hei, pembudidaya itu di atas sana. Siapapun yang berada di bawah Golden Core dilarang terbang di ibu kota. Turun cepat. Petik 2. Saat itu, sebuah teriakan dari gerbang kota mengganggu pikiran Suzimo. Tanpa sadar, dia sudah tiba di gerbang kota ibu kota dengan pedang terbangnya dan penjaga di bawahnya merujuk padanya. Bahkan negara bawahan seperti Yan Country memiliki berbagai peraturan di ibu kotanya, apalagi kota megah yang merupakan ibu kota dari dinasti Zhou Agung. Sambil meletakkan pedangnya yang terbang, Suzimo turun ke depan gerbang kota dan menuju ke ibu kota bersama kerumunan. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati dan memperhatikan bahwa penjaga akan mengumpulkan 10 batu roh sebagai biaya masuk setiap kali mereka bertemu pembudidaya. Prajurit Refinemenki membayar 10 batu roh kelas rendah sementara Yayasan Pembudidaya Yayasan membayar 10 batu roh kelas menengah. Adapun Golden Cores, mereka bisa masuk secara langsung. Suzimo tidak terganggu oleh aturan dan tidak ingin ada masalah, jadi dia menyerahkan 10 batu roh kelas menengah ke penjaga. Salah satu penjaga dapat mengatakan bahwa itu adalah pertama kalinya Suzimo di ibu kota dan mengingatkannya dengan kebaikan bahwa ada banyak peraturan di ibu kota dan dia harus berhati-hati terhadap mereka. Jika dia melanggar, dia bisa diusir dari ibu kota karena pelanggaran ringan. Adapun pelanggaran besar, dia bisa ditangani dengan parah. Mengucapkan terima kasih, Suzimo memasuki ibu kota. Saat masuk, dia mengangguk dalam diam. Roh Ki di ibu kota jelas lebih tebal daripada di luar. Seharusnya ada master formasi arai yang mengatur formasi pengumpulan roh besar-besaran di dalam dan di luar ibu kota Zhou Agung untuk mencapai efek seperti itu. Suzimo berjalan melewati jalan panjang yang ditaburi batu biru dan jatuh dalam pikiran yang dalam. Bahkan Golden Cores tidak akan dapat mencapai ini dia sejati dan harus makan. Hanya Nascent Souls yang akan memiliki kekuatan dharmik tertinggi dan mampu mengkonsumsi hujan-hujan dan menyerap esensi dari alam semesta. Memberi makan tubuh mereka dengan ki siang dan malam, mereka bisa mencapai ini dia. Karena itu, tempat terbaik untuk mendapatkan informasi di ibu kota Zhou Agung adalah restoran. Mengangkat kepalanya, Suzimo melihat sebuah restoran bertingkat 2 tidak jauh di sebelah kirinya. Siang belum tiba tetapi sudah ada banyak pelanggan di dalam, kebanyakan pembudidaya. Memasuki restoran, Suzimo tidak menuju ke kamar pribadi di lantai 2. Sebagai gantinya, dia mencari tempat duduk di dekat jendela di lantai pertama dan duduk, dengan santai memesan makanan. Tak lama, lebih banyak orang berkumpul di lantai pertama. Banyak pembudidaya berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil ketika mereka membahas kejadian dunia kultivasi baru-baru ini. Suzimo mendengarkan sambil menghirup minumannya tanpa terburu-buru. Beberapa waktu kemudian, seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba berkata, ada 2 tahun lagi sampai kompetisi sekte. Saya pikir Ethereal Peak ditakdirkan untuk kali ini. Petik 2. Betul, karena perubahan besar di Ethereal Peak, akan ada banyak tempat kosong di 4 daftar peringkat. Mari kita lihat siapa yang mampu meraih kursi teratas kali ini. Petik 2. Ya, saya pikir banyak sekte dan pembudidaya memiliki pandangan mereka pada kehancuran purba dan berpikir untuk menemukan harta karun di sana. Pada saat itu, mereka pasti akan bersinar dalam kompetisi sekte. Petik 2. Sama seperti semua orang sedang berdiskusi, seorang kultivator berjubah hijau muncul entah dari mana dan bertanya tiba-tiba, saya mendengar bahwa banyak penggarap pendirian Yayasan Ethereal Peak terbunuh di lembah Dongling. Apa yang terjadi sesudahnya? Berapa banyak murid Ethereal Peak yang berhasil melarikan diri? Petik 2. Semua orang berbalik untuk melihat Suzimo dengan tatapan aneh. Dia tersenyum malu. Aku sudah lama berpetualang dan baru saja kembali. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar ini. Petik 2. Oh, petik 2. Para penggarap mengangguk menyadari. Seseorang berkata, pembantaian itu merupakan pukulan besar bagi Ethereal Peak. Dari yang aku tahu, hanya selusin dari sekian banyak murid yayasan pendirian yang berhasil melarikan diri. Dari 3 murid warisan yang hebat, 2 di antara mereka tewas dalam pertempuran itu. Petik 2. Suzimo merasa sedikit lebih baik bahwa itu bukan pemusnahan total. Namun, dia masih khawatir tentang sedikit lemak dan keselamatan Leng Rou.
Bagaimana dengan kor emas dari Ethereal Peak? Apa yang terjadi pada mereka? Su Zimo merenung sejenak dan bertanya. Ini bahkan lebih buruk. Seorang kultivator di samping menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya mendengar bahwa dari 5 kor emas Ethereal Peak, hanya satu yang berhasil melarikan diri dan dia terluka parah. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Petik 2. Su Zimo menghela nafas secara internal. Seperti yang telah mereka sebutkan, pukulan untuk Ethereal Peak sangat besar. Hampir semua penggarap pendirian yayasan atas mereka telah musnah di lembah Dongling. Hanya saja, dia tidak tahu apakah Master Puncak Wen Xuan atau Penatua Yu adalah inti emas yang melarikan diri. Saat itu, seorang kultivator lainnya menambahkan, saya mendengar berita bahwa pada awalnya, tidak ada murid puncak Ethereal yang bisa melarikan diri sama sekali. Namun, perubahan terjadi pada situasi tersebut. Untuk menyelamatkan teman sekte, salah satu murid memutuskan untuk mengorbankan dirinya dan memancing lebih dari setengah musuh. Petik 2. Ya, aku juga pernah mendengarnya. Sangat disayangkan bahwa orang seperti itu sudah mati, orang lain menggelengkan kepalanya dengan ekspresi menyesal. Su Zimo menyadari bahwa murid Ethereal Peak yang sedang mereka bicarakan seharusnya merujuk padanya. Namun, apa yang mereka ketahui jauh dari kebenaran sebenarnya. Sebenarnya, orang itu mungkin tidak mati, kan? Su Zimo melanjutkan dengan santai. Heh. Seseorang mengejek dengan dingin, dia diburu oleh beberapa Golden Cores dan tak terhitung jumlahnya penggarap pendirian yayasan. Bagaimana dia bisa selamat? Petik 2. Kultivator lain menimpali, jika dia belum mati, aku akan mencabut kepalaku sekarang dan membiarkan kalian menendang seperti bola. Bab 248, Storyteller. Di sudut barat laut dinasti Zhou besar, ada kota prefektur yang disebut kota Yongxing. Ada banyak jenis orang yang berkumpul di sana dan itu penuh dengan kehidupan. Di sudut kota Yongxing, sekelompok orang berkerumun bersama. Di tengah kerumunan, ada ruang kosong dengan meja dan seorang lelaki tua. Mengenakan mahkota putih dan jubah panjang, dia memiliki janggut tinggi dan pipi kemerahan saat dia bersandar di kursi. Tangan kiri lelaki tua itu sedang beristirahat di atas balok kayu di atas meja sementara dia melambaikan kipas kertas dengan tangan kanannya. Ketika dia berbicara dengan kefasihan yang halus, semua orang di sekitarnya terpesona. Melihat pakaiannya, di samping balok kayu di atas meja dan kipas lipat di tangannya, jelas bahwa ini adalah seorang pendongeng. Bepergian di antara rakyat biasa, ini adalah seseorang yang berspesialisasi dalam kisah-kisah supranatural. Kisah-kisah yang diceritakan oleh pendongeng itu luar biasa dan membingungkan, mereka paling menarik bagi manusia. Pertempuran itu begitu hebat sehingga langit menjadi gelap dan bumi hancur. Mayat berserakan di seluruh tanah saat darah segar mengalir dengan cara yang sangat tragis. Petik 2. Melambaikan kipas kertasnya, pria tua itu berkata dengan suara yang jelas, makhluk kuat dari umat manusia ini mengambil langkah maju, menyebabkan kekosongan bergetar. Teriakannya bisa membuat bintang jatuh, flip belakang telapak tangannya bisa memanggil awan dan flip depan bisa memanggil hujan. Sementara naga surgawi itu kuat dengan kemampuan untuk menjatuhkan gunung dan lautan saat menjungkir balikkan langit dan bulan, naga itu tidak bisa mengalahkan orang itu. Petik 2. Semua orang mendengarkan dengan ama. Pertempuran besar berlanjut selama 2 hari 2 malam dan akhirnya, naga suci terbunuh oleh pria itu. Darah segar berceceran dari tubuh naga suci tanpa henti. Banyak makhluk hidup yang tidak bisa mengelak pada waktunya dan terciprat oleh darah yang meledak sampai mati di tempat, tidak mampu menahan kekuatan garis keturunan naga suci dengan tubuh mereka. Petik 2. Banyak orang diam-diam terkejut dan terengah-engah. Melihat reaksi semua orang, lelaki tua itu sangat senang. Dia melambaikan kipasnya dengan lembut dan membelai jenggotnya sambil tersenyum. Fufu. Saat itu, sebuah ejekan terdengar dari luar kerumunan. Kebohongan ilusi ini hanya cukup untuk menipu manusia. Benar-benar lelucon. Siapa yang punya stamina untuk bertarung selama 2 hari 2 malam? Naga surgawi. Anda berbicara seolah-olah Anda pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2. Orang yang berbicara adalah seorang yayasan pembentukan yayasan. Ketika orang ini kebetulan melewati tempat ini, dia berhenti sejenak untuk mendengarkan dan tidak bisa menahan cibiran. Sebenarnya, para kultivator sejati tidak peduli mendengarkan cerita seperti itu karena mereka dapat dengan mudah membedakan antara kebenaran dan fiksi. Melihat dia terbuka, wajah lelaki tua itu memerah, sepertinya karena malu. Dia menegakkan lehernya dan bertanya, bagaimana kamu tahu aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Oh. Foundation Establishment Cultivator melirik orang tua itu dan mencibir, kamu tidak punya roh ki di tubuhmu sehingga kamu tidak bisa menjadi seorang kultivator. Jika demikian, saya ingin bertanya kepada Anda. Di mana Anda melihat naga suci? Iya. Petik 2. Menggunakan spirit peering art, mudah untuk mendeteksi bahwa orang tua ini hanyalah manusia biasa.
Saat pria tua itu mendengar bahwa pihak lain adalah seorang kultivator, auranya melemah. Menghindari kontak mata dan menarik lehernya, dia bergumam pelan, bagaimanapun, aku pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2. Foundation Establishment Cultivator mencibir bibirnya dan mengejek dengan dingin sebelum pergi. Tidak jauh dari sana, ada seorang pria berpakaian jubah abu-abu. Sedikit gemuk dengan wajah berjanggut, dia memegang kipas lipat dan dia berjalan ke arah mereka. Pendongeng, kenapa kamu tidak melanjutkan? Seseorang di samping mendesak dengan tidak sabar. Pria tua itu mengalihkan pandangannya. Ketika dia melihat siapa itu, balok kayu di tangannya mendarat, berdering dengan tamparan keras. Jika Anda ingin tahu apa yang terjadi, tunggu sesi berikutnya. Menjaga balok kayu itu, lelaki tua itu menutup kipas kertasnya dan melambai. Baiklah, mari kita bubar. Kami akan melanjutkan hari lain. Petik 2. Cih. Kerumunan mencibir. Melihat lelaki tua itu berdiri untuk pergi, orang banyak tidak lagi tinggal dan bubar juga. Memasuki kerumunan, pria tua itu menghilang dalam beberapa langkah. Di sudut kosong, pria tua dan seorang kultivator berjubah abu-abu bertemu. Orang tua, saya gagal. Saya tidak mengerti. Petik 2. Kultivator berjubah abu-abu dengan ekspresi putus asa adalah Lin Xuanji yang baru saja melarikan diri dari kehancuran primordial. Sambil mengelus jenggotnya yang panjang, lelaki tua itu tampak tak terduga ketika dia menjawab sambil tersenyum, aku mengharapkan itu. Petik 2. Fu asteriska. Petik 2. Ketika Lin Xuanji mendengar itu, dia melompat dengan marah. Kau kejam, Pak Tua. Jika Anda sudah meramalkannya sejak awal, mengapa Anda masih ingin saya pergi ke tempat itu? Saya hampir kehilangan hidup saya. Petik 2. Apa yang Anda tahu? Lelaki tua itu berkata dengan ekspresi tenang, ramalan yang saya ramalkan menunjukkan bahwa ini adalah perjalanan yang berbahaya. Meskipun Anda ditakdirkan untuk gagal, perjalanan ini akan bermanfaat bagi Anda. Petik 2. Apakah itu? Lin Xuanji menggertakkan giginya dan bertanya. Tentu saja, ramalan saya tidak pernah salah, lelaki tua itu percaya diri. Lin Xuanji tidak bisa menahannya lagi dan berteriak, saya tidak berhasil mendapatkan seasteris T. Saya hanya mendapat sedikit jus telur dan ditinggalkan oleh seekor anjing. Petik 2. Jus telur apa? Anjing apa? Lelaki tua itu agak bingung setelah disemprotkan dengan air liur. Lin Xuanji menceritakan peristiwa di sarang naga dari kehancuran purba. Kamu memakan telur naga. Anda bengkok. Orang tua itu sangat marah sehingga dia gemetar. Dia mengangkat tangannya dan dengan kasar menamparkan wajah Lin Xuanji. Hei, jangan pukul aku. Berhenti. Bukan aku, Su Zimo dan seekor anjing itu. Petik 2. Lin Xuanji terus menghindar tetapi itu tidak berguna. Dengan tamparan keras, sebuah telapak tangan merah muncul di pipinya. Orang tua, saya juga menggunakan jimat transferensi kecil. Petik 2. Piak. Tanpa berkata apa-apa, pria tua itu mengirim tamparan lagi. Cetakan telapak tangan lainnya muncul di pipi kanan Lin Xuanji yang tidak bisa menghilang. Mengelus jenggotnya, pria tua itu mengerutkan kening. Ini tidak masuk akal. Ramalan itu tidak mungkin salah dan Anda seharusnya mendapatkan dari perjalanan ini. Mungkinkah itu? Ramalan ini mengacu pada Su Zimo itu. Petik 2. Benar, Pak Tua. Orang itu memiliki semacam keterampilan sehingga saya tidak bisa melihat latar belakang dan kekayaannya, kata Lin Xuanji. Ada hal seperti itu. Riak halus terpancar dari gelabela lelaki tua itu yang menyelimuti seluruh ibu kota dalam sekejap. Tidak lama kemudian, ia menemukan Su Zimo di dalam sebuah restoran. Benang lembut muncul di mata pria tua itu yang menyebar dengan cepat ke kabut yang kabur. Membuka telapak tangannya, pria tua itu mulai surgawi. Seiring waktu berlalu, pria tua itu mengerutkan kening lebih dalam sementara ekspresinya berubah lebih suram dan pucat. Mengingat bidang kultivasi lelaki tua itu, dia seharusnya bisa memuja yayasan pembentuk yayasan hampir secara instan. Tapi sekarang, 2 jam telah berlalu. Di sebelahnya, Lin Xuanji menunggu dengan napas tertahan diam-diam, takut dia akan mengganggu pria tua itu. 1 jam lagi berlalu dan tubuh lelaki tua itu bergidik. Dengan gerutuan, benang lembut tersebar dan pembuluh darah muncul dengan cara yang menakutkan. Orang tua, bagaimana kabarmu? Lin Xuanji tahu bahwa ini adalah hasil dari sesi ramalan paksa. Beberapa orang memiliki takdir khusus. Jika seseorang memaksakan ramalan dan tidak berhenti tepat waktu, menjadi buta adalah hal biasa. Jika itu lebih serius, beberapa orang bahkan bisa bernasib buruk menimpa mereka. Saya baik-baik saja. Petik 2. Pria tua itu mengibaskannya dan menghela napas panjang, merenungkan. Anak itu memiliki takdir yang normal. Awalnya itu biasa, tetapi seorang ahli membantunya mengubah nasibnya, menenun nasibnya sepenuhnya. Aku juga tidak bisa surgawi dia. Petik 2. Hah? Mata Lin Xuanji melebar saat dia bertanya dengan tak percaya, mengubah nasibnya.
Dia tahu besarnya kata-kata itu adalah sesuatu yang bahkan orang tua itu tidak bisa lakukan. Oh. Saat itu, ekspresi pria tua itu berubah dan matanya bersinar dengan kilatan aneh. Bab 249, Mengejar. Melihat ekspresi aneh di wajah pria tua itu, Lin Xuanji tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi, orang tua? Kamu mengatakan bahwa kalian bertiga makan telur naga itu. Pria tua itu tanpa ekspresi ketika dia bertanya. Tertegun sejenak, Lin Xuanji menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Saya hanya makan sedikit jus telur. Itu hampir seluruhnya dimakan oleh pria dan binatang itu. Keduanya makan begitu banyak sehingga mulut mereka memuntahkan cahaya dan mereka hampir tidak bisa menahannya. Petik 2. Makan sedikit. Lelaki tua itu mencibir, sekalipun kamu hanya memakan setetes saja, kamu bisa bermimpi untuk bebas dari hukuman. Apakah Anda pikir sangat mudah untuk memakan telur naga? Kau bisa menghapus pantatmu dan pergi setelah memakannya. Petik 2. Orang tua, apa maksudmu? Jangan menakuti saya. Petik 2. Seekor naga datang mengetuk. Petik 2. Ah. Tetap di sini dan jangan meninggalkan kota. Tepat setelah mengatakan itu, pria tua itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari tempatnya. Di luar kota, seorang wanita mengenakan baju hijau menuju gerbang kota. Dia tinggi dan memancarkan aura dingin, menunjukkan ekspresi dingin dengan niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Armornya sangat unik, seolah sisik ikan hijau disatukan dengan mulus. Semakin dekat ke gerbang kota, semakin banyak orang di sana. Bahkan ketika dia mendekati, wanita itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat ketika dia meremas melalui kerumunan langsung menuju gerbang kota. Mengapa kamu meremas? Kamu mau mati? Seorang pembina pendirian yayasan di depan berputar tiba-tiba dan memelototi wanita lapis baja hijau. Dia meletakkan tangannya di tas penyimpanannya dengan cara yang mengancam. Selain beberapa area khusus, pertempuran di dalam ibu kota dilarang. Namun, karena ini memang di luar ibu kota, para penjaga tidak akan peduli bahkan jika perkelahian benar-benar pecah di sini. Terhadap ancaman yayasan pembentukan yayasan, wanita lapis baja hijau itu tanpa ekspresi saat dia terus berjalan maju. Bahkan, dia bahkan tidak berhenti sama sekali. Yayasan pembentukan yayasan mengerutkan kening. Dengan menggunakan spirit piring art, dia mengukur wanita lapis baja hijau dan menyadari bahwa tidak ada jejak ki roh sama sekali. Yang paling penting, wanita lapis baja hijau itu tidak membawa tas penyimpanan, ini menyiratkan bahwa dia hanyalah manusia biasa. Kamu meminta kematian. Percaya diri, yayasan pembentuk yayasan mengutuk dan menarik pedang terbang dari tas penyimpanannya, menyuntikkan energi roh ke dalamnya. Suara mendesing. Dua pola roh bersinar di pedang. Pedang terbang kelas menengah. Pergilah. Yayasan pembentuk yayasan berteriak ketika pedang terbang menusuk ke arah glabella wanita lapis baja hijau. Kerumunan sudah lama bubar, takut mereka akan terlibat. Mengabaikan pedang terbang yang masuk, wanita lapis baja hijau terus maju. Sebaliknya, Foundation Cultivator mencibir internal ketika tatapan ganas melintas di matanya. Dentang. Ketika pedang terbang menusuk glabella wanita lapis baja hijau, itu ditolak dan suara bentrokan logam diproduksi. Ekspresi yayasan pembentukan yayasan berubah. Kerumunan itu juga tercengang. Pedang terbang kelas menengah bahkan tidak bisa menggores tubuh orang itu. Apa sebenarnya dunia kultivasi orang itu? Sekarang, wanita lapis baja hijau sudah mendekat. Tiba-tiba, dia merentangkan lengannya dan mengulurkan jari ramping, mengetuk lembut kepala yayasan pembudidaya yayasan. Meskipun dia bisa melihat jari wanita lapis baja hijau itu datang untuknya, yayasan pembentukan yayasan merasa dia tidak bisa bergerak atau menghindar tidak peduli apapun yang terjadi. Uff! Ada suara garing. Wanita lapis baja hijau menarik tangannya dan sebuah lubang muncul di kepala yayasan pembudidaya yayasan saat darah memancar keluar. Dengan pandangannya yang redup, orang itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk dan mati di tempat. Ketika mereka melihat itu, kerumunan jatuh kegempar. Para penjaga yang berdiri di gerbang kota hanya bermaksud menonton kesenangan itu. Tapi sekarang, mereka sangat tegang seolah-olah mereka menghadapi musuh yang tangguh. Sementara para penjaga tidak memiliki bidang kultivasi yang tinggi, mereka telah menjumpai semua jenis orang yang berjaga sepanjang tahun. Mereka bisa merasakan aura yang sangat berbahaya datang dari wanita lapis baja hijau itu. Pengunjung, berhenti dan laporkan namamu. Anda berasal dari sekte dan negara mana? Seorang penjaga berteriak. Wanita lapis baja hijau itu tanpa ekspresi dan terus berjalan di depan. Seolah tidak ada apapun dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya untuk melanjutkan. Oh. Ekspresi para penjaga berubah ketika mereka menarik pedang terbang mereka dari tas penyimpanan mereka, bersiap untuk bertarung.
Rekan Daois, Anda sudah melewati batas. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Para penjaga merasakan pandangan mereka kabur ketika seorang lelaki tua dengan jubah panjang tiba-tiba muncul di depan mereka. Cukup aneh, setelah pria tua itu muncul, wanita lapis baja hijau itu berhenti di jalurnya dan sedikit kehati-hatian muncul di matanya. Lelaki tua itu berkata dengan tenang, "Kembalilah." Petik 2. Kamu ingin menghentikanku. Wanita lapis baja hijau itu berbicara dan menyipitkan matanya, memancarkan aura kuno dan perubahan kedekatan seperti dewa perkasa yang tidak bisa dilawan. Di bawah kehadiran aura itu, semua orang, baik makhluk fana atau penggarap, merasa seperti mereka harus berlutut di tanah dan bersujud dalam penghormatan. Mengaum. Wanita lapis baja hijau itu tiba-tiba membuka mulutnya, mengeluarkan raungan jeritan yang bisa menembus emas dan memecahkan batu dari kedalaman tenggorokannya. Raungan naga. Puff, puff, puff. Orang-orang yang paling dekat dengan wanita lapis baja hijau itu langsung meledak menjadi kabut berdarah. Dentang, dentang. Pedang terbang di tangan penjaga jatuh ke tanah saat mereka mencengkeram kepala mereka dengan kedua tangan. Terlihat kesakitan, telinga mereka mulai meresap dengan darah. Beraninya kau bersikap begitu berani sebelum aku. Lelaki tua itu berteriak, suaranya jernih dan keras, seperti bel besar. Isinya kekuatan yang luar biasa yang langsung memecahkan raungan naga yang menghancurkan bumi. Kalau bukan karena teriakan orang tua itu, ratusan orang di luar kota semua harus mati. Semua orang tersentak sadar ketika mereka terengah-engah. Mereka merasa seolah-olah baru saja lolos dari maut dan ketakutan yang masih ada. Tanpa sadar, kipas lipat muncul di tangan lelaki tua itu. Dengan gerakan cepat, lelaki tua itu mendekat pada wanita lapis baja hijau itu dan mengangkat kipas lipatnya, membantingnya ke atas kepalanya. Bang! Wanita lapis baja hijau itu menginjak tanah, menyebabkan lumpur beterbangan saat dia melaju mundur, menghindari kipas lipat lelaki tua itu. Tersisa di udara, sosok wanita lapis baja hijau mulai berkembang. Tepat di depan semua orang, naga surgawi yang galak dan mengintimidasi melayang ke langit. Mengambang di atas semua orang, ia melilit di langit dan memiliki aura yang merusak. Itu naga Det. Surga, naga benar-benar ada. Petik 2. Banyak pembudidaya ketakutan ketika mereka jatuh ke tanah, berbicara dengan suara gemetar dan wajah pucat. Bahkan para penjaga ibu kota merasa tidak berdaya saat ini. Melawan kekuatan naga surgawi, mereka tidak bisa menahan diri sama sekali. Sisik yang tampak seperti baja telah melebur pada mereka, cakar tajam dan tubuh yang tidak bisa dihancurkan itu. Setiap bagian tubuh naga suci memancarkan bahaya dan kekuatan. Ekspresi pria tua itu tetap sama saat dia melonjak ke langit. Meskipun dia berhadapan dengan naga suci, dia memancarkan aura yang bahkan melampaui itu. Di permukaan, tubuh lelaki tua itu sangat kecil sehingga bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sepotong skala naga. Namun, ia memiliki kekuatan apokaliptik yang memancar keluar dengan marah. Jika kamu menolak untuk mundur, jangan salahkan aku karena tanpa ampun dan membunuhmu hari ini. Menatap dingin pada naga surgawi di seberangnya, pria tua itu memperingatkan. Mengaum. Naga surgawi membuka mulut raksasanya dan memuntahkan aliran nyala naga hijau, membakar udara di sekitarnya seketika saat ia menyerbu ke arah orang tua itu. Bab 250, Suram. Dihadapkan dengan nyala api naga yang datang, lelaki tua itu tetap tenang dan mendengus dingin. Dengan gerakan pergelangan tangannya, kipas lipatnya terbuka dan melepaskan cahaya keemasan yang tiada bandingnya. Kipas lipat lelaki tua itu tampaknya telah berubah menjadi matahari yang terik, memancarkan sinar keemasan yang berbeda. Pada saat itu, semua orang menonton pertempuran dari ibu kota, baik itu pembudidaya atau manusia, merasakan rasa sakit yang tajam di mata mereka. Visi mereka tenggelam oleh cahaya yang tak berujung dan mereka kehilangan pandangan sementara. Mereka yang berada di luar ibu kota yang paling dekat dengan medan perang menjerit kesakitan dan menoleh tanpa sadar. Memejamkan mata mereka dengan erat, air mata mengalir di wajah mereka. Mengaum. Naga surgawi tampaknya mengenali kipas lipat di tangan pria tua itu karena menggeram dalam sambil melihat dengan sedikit hati-hati. Berdebur. Lelaki tua itu melambaikan kipas lipatnya dan mengusap ke depan. Api naga hijau yang menyembur seperti sepotong sutra dan berpisah di tengah melawan kipas lipat, menghilang ke kedua sisi. Hampir seketika, pria tua itu tiba di hadapan naga surgawi. Naga surgawi mengangkat kepalanya dan meluruskan tubuhnya, mengulurkan sepasang cakar raksasa yang menyapu pria tua itu dengan ganas. Pria tua itu tanpa ekspresi dan dia tidak menghindar atau menghindar, dia hanya mengulurkan lengannya dan mengepalkan tinjunya, meninju ke arah cakar naga yang masuk ke dalam surga. Bang! Dengan ledakan yang memekakan telinga, banyak pembudidaya di luar ibu kota tidak bisa menerimanya dan pingsan di tempat.
Seluruh ibu kota bergetar di bawah kekuatan boom itu. Di tengah benturan, retakan muncul di kekosongan. Pitch hitam, mereka memancarkan aura dingin dan seram yang benar-benar mengejutkan. Bahkan kekosongannya hancur. Tubuh lelaki tua yang tampaknya kecil itu tetap tak bergerak di udara. Sebaliknya, naga surgawi terpaksa mundur sedikit. Setelah pukulan itu, kipas lipat pria tua itu menyapu ke depan. Suara menusuk bisa terdengar saat memangkas melewati tubuh naga surgawi seperti logam pada cermin, menyebabkan seseorang mengernyit. Kilatan darah muncul. Gumpalan darah naga berceceran dan mewarnai langit merah. Di sisi tubuh naga, sebuah lubang besar menganga muncul di mana sisik naga dicukur, mengungkapkan darah dan daging di dalamnya. Naga suci mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan melayang ke udara, menukik di atas langit. Sambil memegang kipas lipat di satu tangan dan tangan lainnya diletakkan di belakang punggungnya, lelaki tua itu memandangi naga suci di awan dengan tenang dan tidak mengejarnya. Dia berbalik dan menatap lelaki tua yang penuh dengan niat membunuh dan amarah. Namun, sudah jelas bahwa jika terus bertarung dengan pria tua ini, bisa saja mati di sini. Mengaum. Naga surgawi melolong ke langit dan terbang menembus awan, melaju ke kejauhan sebelum menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Setelah naga surgawi melarikan diri, orang tua itu menutup kipas lipatnya tetapi tidak segera pergi. Tatapannya bertahan pada kekosongan di dekatnya. Meskipun tidak ada apa-apa di sana, orang tua itu terus menatap dengan sedikit peringatan di matanya. Lama kemudian, dia menarik kembali pandangannya dan menghela nafas lega. Melambaikan lengan bajunya, dia menghilang. Di ibu kota, banyak pembudidaya hanya menyadari apa yang terjadi lama setelah orang tua itu menghilang dan keributan terjadi. Apakah kalian melihat itu? Itu benar-benar naga surgawi. Petik 2. Jadi, bentuk kehidupan purba seperti itu benar-benar ada di dunia. Saya telah menjalani hidup ini tanpa menyesal bisa melihatnya hari ini. Petik 2. Aura naga surgawi itu benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun kami sangat jauh darinya, aku merasakan jantungku berdebar seolah aku bisa mati kapan saja. Petik 2. Banyak pembudidaya berkumpul dengan penuh semangat dan berdiskusi. Para pembudidaya itu, baik itu pembina pendirian yayasan atau Golden Chorus, mungkin tidak pernah bisa melihat penampilan naga sejati dalam seluruh kehidupan mereka. Bahkan, bagi sebagian besar dari mereka, seperti Suzimo, naga surgawi hanyalah legenda khayalan yang dipikirkan orang. Bagaimana bisa ada bentuk kehidupan yang mengerikan di daratan Tianhuang? Sekarang setelah semua orang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, mereka benar-benar mengerti bahwa naga suci di luar ibu kota jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan, jauh lebih menakutkan daripada yang digambarkan legenda. Hanya siapa yang menghalangi keberadaan yang begitu menakutkan? Naga surgawi sudah sangat kuat, jenis kultivasi apa yang dimiliki oleh pembudidaya yang menghalangi naga surgawi? Aku tidak tahu. Petik 2. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Petik 2. Semua orang menggelengkan kepala. Mereka semua telah menyaksikan pertempuran besar dengan jelas. Pemandangan naga suci yang berputar di udara diingat oleh semua orang. Namun, tidak ada yang memiliki ingatan yang jelas tentang orang yang bertarung melawan naga surgawi. A Golden Core berkata dengan ragu, orang itu diselimuti oleh lapisan kabut dan tidak bisa dilihat dengan jelas sama sekali. Dia tampak seperti pria parubaya. Petik 2. Dari mana naga surgawi itu berasal? Kenapa ada di sini? Petik 2. Aku tidak yakin. Petik 2. Saya punya perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi di wilayah utara Tianhuang daratan. Petik 2. Meskipun Suzimo tenang di permukaan ketika dia mendengar diskusi, hatinya berdebar kencang. Tidak ada yang lebih tahu darinya tentang asal-usul naga suci itu. Itu adalah naga yang sama yang dia lihat di reruntuhan purba. Tujuan kunjungannya jelas. Itu untuk membunuh mereka. Suzimo sudah lama tahu bahwa saat mereka memakan telur naga, dia akan memiliki perselisihan yang tidak dapat didamaikan dengan naga suci ini dan seluruh ras naga. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa Night Spirit telah menyebabkan masalah besar. Namun, Suzimo tidak berharap bahwa naga surgawi akan dapat menemukan jalannya di sini meskipun mereka menggunakan jimat transferensi minor untuk melarikan diri dari kehancuran purba. Jika bukan karena ahli misterius hari ini, dia dan Night Spirit kemungkinan besar sudah mati sekarang. Bagaimana cara menemukan mereka di sini? Jimat transferensi kecil memanfaatkan teleportasi spasial. Sementara kekuatan naga surgawi mungkin bisa memberinya ukuran kasar dari arah, bagaimana itu menentukan dengan sangat akurat sehingga ia dan roh malam berada di ibu kota Zhou besar. Kali ini, naga surgawi didorong kembali oleh seorang ahli misterius. Namun, mustahil bagi para ahli misterius untuk muncul di sekitar Suzimo sepanjang waktu. Surga tahu dari mana orang ini berasal dan seperti apa dia atau latar belakangnya.
Jika naga suci datang mengetuk putaran berikutnya, siapa yang akan menyelamatkannya dan Night Spirit? Lapisan kesuraman menyelimuti hati Su Zimo. Di pusat ibu kota berdiri sebuah istana megah dan megah. Itu sangat besar dan tidak lain adalah istana kekaisaran. Di luar aula utama berdiri sekelompok tentara lapis baja hitam. Masing-masing dari mereka adalah yayasan pembentukan yayasan dan ada 10.000 di antaranya, semuanya berlutut dengan satu kaki dalam formasi yang rapi dengan disiplin yang jelas. Di pintu masuk aula utama berdiri seorang pria paruh baya berjubah kuning. Wajahnya tajam seperti pisau dan matanya bersinar dengan cahaya berapi-api, memancarkan rasa otoritas yang kuat dengan ekspresinya. Kulit perunggu pria berjubah kuning itu menambahkan tampang besi dan pembunuh ke wajahnya. Pria ini adalah kaisar dari dinasti Zhou Agung. Bertanggung jawab atas ribuan kilometer wilayah, orang yang memerintah semua negara bawahan di bawah jempolnya. Pria berjubah kuning itu bertanya, bagaimana menurutmu? Kaisar, metode orang itu tak tertandingi. Dia harus menjadi salah satu eksistensi teratas di daratan Tianhuang, bukan seseorang dari dinasti Zhou Agung. Petik 2. Inti emas di belakang pria berjubah kuning itu berkata perlahan. Lord Mingze yang sempurna, apakah Anda berhasil menangkap penampilan ahli itu? Pria berjubah kuning itu melirik dan bertanya, mengangguk. Disebut sebagai dewa sempurna berarti bahwa orang ini sudah berada di alam jiwa yang baru lahir. Aku juga tidak berhasil menangkapnya. Petik 2. Lord Mingze yang sempurna menggelengkan kepalanya. Karena dia menolak untuk mengungkapkan identitasnya, yang terbaik bagi kita untuk tidak memeriksanya lebih lanjut supaya kita memprovokasi dia dan membuat diri kita terbunuh. Petik 2. Oh. Pria berjubah kuning itu mengangguk, menatap ke kejauhan saat dia bergumam, penampilan ras naga. Apakah itu berarti bahwa dunia benar-benar akan turun ke dalam kekacauan? Petik 2.